Tes. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Selamat siang Mas. Mas siapa nih manggilnya? Oke, Ya, siang hari ini kita akan sama-sama belajar ya teman-teman tentang, kalau di sini judulnya tentang karakter media dan media sosial. Mungkin dari Mas Greg mau menyampaikan tentang transformasi media, media sosial dan perannya di publik. Em, Nanti ini sampai jam 14.45. Teman-teman nanti yang mau bertanya atau yang mau mengulik lebih jauh tentang karakter media dan media sosial, jangan sungkan-sungkan untuk tanya. Oke, waktu dan tempat dipersilahkan Mas Greg. tes. Oke, selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk kesempatan berbagi di siang hari ini. Eh, Siang ini saya cuma mau kita akan ngobrol bareng lah, ngobrol bareng dan diskusi. Ya, makasih. Eh, Mungkin sharing-sharing apa yang pengen teman-teman tahu soal media, media sosial dan peran media juga di publik. Seperti disampaikan tadi, saya wartawan Kompas. Dulu di ya dulu di Semarang, di Biro Jawa Tengah, dan ya kebetulan memang sudah mendapatkan tugas baru di Jakarta, tapi karena saya masih bolak-balik Semarang, masih bisa bantuin Adin lah, Mas Adin gitu. Saya sekarang kebetulan di Des Video. Jadi Des Video itu tuh kalau di harian Kompas itu sebuah platform baru yang kemudian dikembangkan saat transformasi digital itu menggejala di dunia global saat ini ya. Baru usianya sekitar 4 tahun Des Video itu, termasuk Des Multimedia itu yang dulu harian Kompas hanya ngomongin soal cetak, foto, sekarang ngomongin video, ngomongin YouTube. Jadi kebetulan sekarang ya saya tiap hari gitu ya mainannya ya YouTube gitu, tapi konten-kontennya adalah konten jurnalistik gitu. Begitu. Ya mungkin nanti kalau misalnya mau menanyakan di luar materi gitu silahkan lah gitu. Nah, kita awali dari apa yang dikatakan oleh Nikola Tesla, bahwa to know each other we must reach beyond the sphere of our sense perception. Untuk memberikan pesan kepada orang lain, kepada publik, itu kita mesti menurut Tesla itu menjangkau persepsi mereka. Nah, inilah kunci atau inilah dasar dari komunikasi itu. Jadi inti komunikasi itu sebenarnya ingin menjangkau apa sih yang dipikirkan atau sedang disadari oleh publik atau oleh orang lain. Jadi kalau dalam komunikasi itu ada komunikasi interpersonal. Jadi aku ngomong sama A, ngomong sama B, atau aku ngomong sama kelompok, atau dari kelompok ngomong sama kelompok gitu. Nah, kedepannya kan teman-teman pasti akan bergelut dengan juga namanya promosi program, kampanye program. Itu juga hal-hal yang memang landasan utamanya adalah komunikasi ya Pak. Aku ingin mengkomunikasikan program ini ke kelompok A, kelompok B, ke lembaga A, lembaga B, ke pemerintahan. Itu pola pikir atau konsepsi mereka semua beda karena persepsi mereka beda-beda, persepsi pemerintahan, persepsi lembaga, persepsi komunitas A dengan komunitas B berbeda gitu. Nah, ini yang berusaha kita jangkau dalam komunikasi gitu ya. Nah, kita ngomong masuk ke media massa dulu ya. Media massa itu gampangannya media massa itu adalah sarana komunikasinya. Media itu adalah sarana komunikasi apa yang ingin kita sampaikan, pesan apa yang ingin kita sampaikan kepada publik. Nah, karakternya apa gitu. Komunikasi massa itu apa? Proses penyampaian pesan, gagasan atau informasi kepada orang banyak. Nah, jadinya kalau komunikasi massa itu yang disasar itu massal, masif gitu. Jadi tidak
Tidak yang kayak tadi saya ngomong interpersonal ke A ke B, enggak, tapi ke semuanya. Nah ini beda, ini harus dipikirkan bahwa komunikasi yang akan kita sampaikan kepada sebuah kelompok itu beda dengan komunikasi yang akan kita sampaikan ke person to person gitu. Karena penyampaiannya secara serentak melalui media itu. Nah karakteristiknya apa? Disebarluaskan kepada khalayak luas, jadi mempublikasinya itu secara luas gitu ya. Kemudian pesan atau isinya bersifat umum, universal. Nggak mungkin kan ngomongin hal-hal pribadi, pesan-pesan pribadi melalui misalnya koran atau televisi atau apa radio gitu. Jadi pesannya bersifat umum gitu. Kemudian tetap atau berkala, ada periodikalnya, ada periodisitasnya gitu. Kemudian berkesinambungan, kontinu. Jadi ya kalau harian misalnya harian Kompas yang setiap hari gitu cetak, Suara Merdeka online gitu setiap saat ada berita, ada informasinya. Kemudian berisi hal-hal baru, aktual gitu. Ini karakter-karakter yang ada di media massa gitu. Kemudian nanti kalau di tengah ada yang mau langsung nanya aja nggak apa-apa, nggak usah nunggu. Fungsinya apa? Fungsi dari penyampaian komunikasi itu apa gitu? Untuk menyampaikan informasi. Jelas ya bahwa ketika kita komunikasi itu kan ingin menyampaikan informasi, kita ingin menyampaikan pesan gitu. Saya ngomong ke A atau ke komunitas A bahwa akan ada sebuah program ABCDE gitu. Itu berarti kan ada informasi di situ gitu. Kemudian ada juga fungsi hiburan. Jadi kalau media massa gitu juga ada fungsi-fungsi lain gitu. Ada fungsi hiburannya. Orang-orang mendapatkan hiburan gitu kan juga dari media gitu. Dulu saat mungkin televisi masih sangat jarang ya, 90-an awal gitu mereka mendapatkan dari radio berupa misalnya dulu sandiwara atau drama, atau kemudian di koran juga ada cerpen, ada sandiwara yang juga dituliskan di media cetak gitu. Kemudian persuasi, pembentukan opini. Nah ini mungkin nanti yang sedikit banyak akan lebih digeluti sama teman-teman ya, bahwa kampanye atau penyampaian informasi itu melalui komunikasi melalui media massa itu adalah salah satu tahapan untuk membentuk opini, membentuk sebuah persamaan persepsi tadi yang diomongkan sama Nikola Tesla tadi, bahwa persepsi dari kita sebagai penyampai informasi itu diharapkan nanti bisa satu frekuensi sama dengan tujuan atau sasaran audiens kita, entah itu lembaga, entah itu masyarakat, kelompok masyarakat atau pemerintah itu. Kemudian korelasi, ada keterkaitan antar peristiwa, fungsinya juga seperti itu. Kemudian pendidikan, edukasi, pasti dalam sebuah media itu juga proses penyampaian itu juga ada kaitannya dengan edukasi. Ada kaitannya dengan pendidikan, dalam tanda petik pendidikan tuh mengedukasi lembaga tersebut atau mengedukasi publik, mengedukasi masyarakat, itu pasti ada fungsi-fungsi itu ya. Kemudian pengawasan, nah kalau di media massa, karena kita ngomongnya masih media massa ya, ada fungsi pengawasan juga. Ini fungsi pengawasan ini fungsi idealisme dari sebuah media, bahwa media itu kan masih menjadi pilar keempat demokrasi gitu. Dan di situ karena dia berada atau dia produksi di ranah publik, dia memiliki tanggung jawab terhadap publik untuk mengawasi publik, mengawasi pemerintah gitu. Nah itulah fungsi media massa. Nanti akan beda dengan media sosial. Media sosial nggak punya fungsi ini. Media sosial tuh nggak punya fungsi pengawasan ini. Jadi karena kita masih ngomongin media massa itu punya fungsi pengawasan. Jadi mesti dipahami bahwa ada karakter yang nanti akan berbeda antara media massa dan media sosial. Ketika ngomongin media massa, apakah informasi itu juga memiliki fungsi pendidikan, fungsi edukasi, apakah ada fungsi pengawasan di situ? Nah, berbeda dengan media sosial nanti karakternya. Kemudian interpretasi, memahami persoalan. Jadi kita menyampaikan pesan melalui media massa itu harapannya itu adalah nanti
publik atau target audiens yang kita sasar itu memiliki pemahaman terhadap sebuah persoalan itu yang sama. Setidaknya kita memiliki satu ya tadi itu satu frekuensi ketika ngobrol. Awalnya kita nggak paham, kamu mau ngapain sih gitu. Nah melalui edukasi melalui media massa itu diharapkan pemahaman persoalan ini bisa lebih pas, lebih tepat gitu. Walaupun dalam prakteknya pasti masih banyak ya. Artinya kan persepsi orang berbeda-beda. Misalnya satu produk konten berita di sebuah media massa gitu bisa saja diartikan salah, diartikan berbeda oleh masing-masing kelompok gitu. Nah ini memang kami sebagai seorang wartawan, sebagai seorang jurnalis nih memang dituntut untuk lebih paham atau lebih bijak ketika menyampaikan informasi. Karena apa? Karena itu kan ke publik. Publik itu kan mulai dari tukang becak sampai presiden. Persepsinya pasti mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda, edukasi latar belakang yang pendidikan yang berbeda-beda. Nah, itu yang akan membuat biasanya itu akan ada bias informasi. Jadi di kelompok A bisa diterima dengan baik, tetapi di kelompok B, C, D gitu akhirnya jadi persoalan. Nah, ini yang kalau di media massa ini yang menjadi concern, sangat menjadi concern. Makanya kalau di media massa penyampaian informasi itu melalui berbagai gatekeeper, melalui berbagai saringan, mulai dari wartawan ke editor, editor nanti ada penyelaras bahasa nanti ada ke editor yang lebih senior lagi, baru kemudian bisa sampaikan melalui media, apakah itu platformnya cetak, online, radio, elektronik, itu hanya platform, tapi saringan itu biasanya akan lebih rigid dibandingkan media sosial. Nanti kita akan bahas itu. Kok mati ya? Oh iya. Nah, ini hanya sekilas saja bahwa media massa konvensional itu apa aja. Pasti semua udah tahu ya. Ada media cetak, elektronik, online. Cetak tuh ya koran, majalah, tabloid. Dulu berawal dari selebaran, zaman masa Yunani dan Romawi itu tuh hanya merupakan selebaran, akan ada hukuman mati terhadap siapa. Itu kan juga proses penyampaian informasi gitu. Kemudian berkembang, ada mesin cetak stensil gitu. Kemudian ada mesin cetak koran, ada kemudian baru radio masuk, ada radio, kemudian proses penyampaian informasi bisa digabungkan dengan visual, akhirnya muncul televisi sekitar tahun-tahun 50-60-an udah mulai film bergambar, media bergambar. Nah, kemudian online ini kalau di Indonesia ini awal-awal reformasi tahun-tahun 2000-an. Ini baru mengejala online. Kompas Cybermedia itu dibuat tahun 2002 kalau salah, 2002. Ini online baru mulai dan kemudian menggelinding begitu cepat di akhir 2010. Akhir 2010 nih online begitu cepat. Kalau data terakhir itu tuh kalau nggak salah media online di Indonesia itu udah sampai 50 ribu online. Nah, kemudian muncul konvergensi. Konvergensi itu apa? Konvergensi itu ya penggabungan antara cetak, elektronik dan online ini dalam sebuah media. Seperti yang dilakukan media-media saat ini gitu, kayak misalnya itu kayak yang kami lakukan Kompas gitu dengan Kompas ID gitu, dia ada cetaknya, ada teksnya, ada videonya, kemudian kami juga membuat radio juga, televisi ada Kompas TV gitu. Jadi itulah konvergensi yang menggejala di transformasi media saat ini gitu. Jadi kalau media massa sih teman-teman mesti paham bahwa ada fungsi-fungsi yang ini nanti tidak akan ditemukan atau tidak terlalu penting atau tidak terlalu krusial di media sosial. Karena apa? Karena mekanismenya juga sudah berbeda gitu loh. Ini kalau di media massa itu sangat ketat. Artinya ada saringan-saringannya, kita juga harus memilah dan memilih gitu, karena kita punya tanggung jawab.
ada fungsi edukasi ini gitu. Bisa dibayangkan kalau misalnya informasi yang ditampilkan di media massa itu ya misalnya yang berbau sara, berbau memicu konflik, berbau provokatif gitu. Tanggung jawabnya akan lebih besar. Ini yang tidak terlalu dalam tanda petik tidak terlalu rigid kalau di media sosial ya. Kita ngertilah gitu apa informasi yang berseliweran di media sosial kan gitu. Walaupun nanti saya juga akan bahas juga ada plus minusnya media sosial. Plusnya apa ya? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, kemunculan teknologi informasi ini memunculkan yang namanya media baru ini. Media baru itu adalah hasil integrasi media massa dan kemudian jaringan sosial atau internet ini. Jadi masuknya internet itu kemudian mengubah landscape media massa yang kita pahami saat ini gitu. Pengelola atau pengusaha media kemudian mau tidak mau harus menyesuaikan diri, harus berubah. Karena ya sama kan seperti peradaban manusia itu kan selalu berubah gitu. Sejak munculnya internet waktu itu sekitar tahun 2000 awalan gitu, 2000 awal gitu. Munculnya warnet gitu. Informasi udah mulai kita bisa menembus informasi yang dulu untuk ngerti hasil Pilpres Amerika Serikat gitu tuh harus melalui koran gitu. Kalau dulu tahun 2000 awal bisa mulai diakses melalui dulu tuh Yahoo dulu. Diketik gitu terus muncul berita-berita misal dari Washington Post atau The New York Times gitu. Dan bisa diketahui saat itu juga. Nah, inilah yang kemudian melatar belakangi integrasi media massa dan jaringan sosial ini. Jadi kemudian munculnya media-media online itu faktor teknologi informasinya sangat besar. Karena kebiasaan manusia untuk mengonsumsi informasi akhirnya sedikit banyak berubah seiring waktu, walaupun sangat cukup drastis itu kami lihat itu 1 dekade terakhir. Kalau 2 dekade lalu tuh masih enggak. 2 dekade lalu berarti kan 2000 tahun 2000 sampai 2010. Itu progresnya itu masih lamban. Karena apa? Ya karena jaringan sosial atau internet ini belum merata. Zaman dulu kan kuota itu masih sangat mahal ya. Kuota mahal. Sekarang udah hitungannya udah murah banget gitu. Kemudian akses internet ke perkampungan sekarang udah ya hampir merata lah, kecuali di Indonesia Timur atau daerah-daerah pelosok sekali gitu. Nah, ini yang kemudian mau tidak mau membuat ya kami harus paham bahwa kebiasaan masyarakat atau kebiasaan publik untuk mengonsumsi informasi mulai berubah dari dulu yang mengandalkan media tadi yang konvensional tadi, yang televisi, radio, cetak, itu kemudian sekarang mulai beralih ke teknologi yang berbasis internet, ya entah itu gadget, entah itu laptop, entah itu kemudian komputer, apapun itu tablet gitu yang bisa dibawa kemana-mana gitu. Nah, karakteristik media baru seperti apa itu? Integrasi, jadi lebih lengkap memang artinya lengkap ini karena karakteristik online, karakteristik media online atau ya apa istilahnya ya platform online lah, platform daring itu tidak terbatas. Dulu kan kalau misalnya ngomongin koran gitu, koran itu kan terbatas space, ada space-nya berapa kolom gitu. Itu benar-benar harus disaring banget apa yang akan disampaikan di situ gitu. Nah, kalau sekarang di media online gitu ya kita mau nulis berpanjang lebar sampai ribu-ribu karakter, ratusan ribu paragraf itu nggak akan ada ininya, space-nya nggak akan terbatas gitu. Kalau dulu apalagi kalau misalnya televisi pasti ngomongnya durasinya ada batasannya, misalnya durasi prime time gitu, nggak bisa cuman misalnya mau masuk ke acara yang di prime time tapi nggak ada iklannya gitu. Ini hal-hal yang dulu itu sangat rigid karena terkait dengan industri media yang konvensional, tapi sekarang udah melebihi batas, artinya tidak ada batasannya gitu. Kemudian interaktif.
Nah, dulu kan kalau misalnya di koran atau kalau radio masih ada ya interaksinya. Jadi dulu kan kalau kita ke radio itu bisa pesen lagu request gitu. Itu memang platform radio itu satu-satunya platform konvensional yang memungkinkan interaksi walaupun tidak sebebas sekarang. Kalau dulu kan berarti harus punya telepon ya. Kalau dulu sebelum ada HP itu kan berarti harus pakai telepon rumah kalau mau request. Dulu saya sempat ngalami juga gitu. Ketika mau request lagu atau misalnya ada artis gitu datang ke radio tersebut terus dibuka line untuk ngobrol-ngobrol sama fans gitu. Nah, itu biasanya buka line gitu. Nah, itu tapi kan kalau dulu masih sangat terbatas gitu. Nah, sekarang dengan adanya HP gitu, dengan adanya media online, itu kan di setiap produk berita pasti ada kayak forumnya atau komentarnya itu. Biasanya itu malah karena saya sekarang ngelola YouTube gitu, komentarnya itu lebih ramai dari beritanya gitu. Ya seperti itu karena sekarang sangat interaktif gitu, sangat interaktif. Komunikasinya benar-benar langsung dua arah gitu loh. Bahkan tidak hanya kita sebagai penyampai informasi ke target audiens, enggak, tapi dari setiap target audiens itu bisa saling membantah, saling berdiskusi lah kalau positifnya, atau kalau yang negatifnya saling mencela, saling mencerca gitu. Itu sangat dimungkinkan. Nah, itu konsekuensinya. Konsekuensi logis dari karakteristik media baru yang interaktif tuh yaitu. Jadi ya kalau kita mau wah ini tuh komennya itu ya segini-gini ya tapi ya memang itu adalah istilahnya ya anak kandung dari sifat interaktifnya sebuah media baru ini. Nggak bisa karena ya setiap orang pasti punya pikiran dan bisa dimuat di situ. Ya udah gitu, akhirnya ya mereka saling memanfaatkan karakter itu gitu. Kemudian digital, nah ini aneka lambang disediakan dalam binari digit. Intinya seperti itu kalau ngomongin digital, semuanya kan sekarang berbasis online untuk media-media baru ini gitu. Nah, media baru juga didukung oleh konsumen baru, yaitu munculnya generasi baru ini ya, seperti teman-teman juga gitu. Kalau saya sih ya, saya mengalami generasi lama, mengalami generasi baru, jadinya termasuk generasi yang agak kaget gitu, agak kaget. Jadi kalau sangat sulit menjadi generasi seperti saya ini. Jadi mau dibilang yang full gadget ya enggak, tapi konvensional banget ya. Memang dulu sempat ada masa saya ngalamin benar-benar konvensional banget, nggak ada online gitu. Jadi proses transformasi untuk ke orang-orang yang lahir di generasi saya itu agak susah gitu, agak susah. Kalau generasi yang lebih tua itu malah justru lebih lebih parahnya adalah dia lebih gegar. Jadi lebih gegar, jadi orang-orang tua saya lah ya yang sekarang umurnya itu 60-an lah, 60-an, 70-an gitu tuh justru lebih gegar. Kalau teman-teman mencermati orang-orang yang ribut di internet itu kalau bukan orang-orang muda itu justru orang yang tua gitu loh. Jadi mereka nggak pernah mengalami di mana dia itu suaranya itu wah bisa langsung ditayangkan gitu. Jadi itu karena saya ngerti sendiri ya, kayak misalnya bule-bule saya, bude-bude saya itu tuh misalnya politik gitu, malah asiknya itu komen gitu loh, nggak baca berita tapi langsung komen gitu di misalnya di Twitter atau di Instagram gitu, nyinyir gitu karena mereka lebih gegar. Itu generasi baby boomers itu kalau dihadapkan pada teknologi lebih gegar. Jadi karena mereka benar-benar yang wah bisa gini ya gitu. Kalau saya kan dulu sempat yang nggak ada, tapi ada transformasinya, sempat ngalami di 2000 awal, 90-an itu enggak ada, sama sekali belum ada dulu yang online itu enggak ada gitu. HP juga masih HP yang jadul gitu. Dan HP itu dulu mahal banget gitu. 2000 kemudian baru mulai online itu gadget masuk itu 2005 ke atas, makin ke sini 2010 semakin menggejala. Jadi ya susah, tapi akhirnya jadi biasanya lebih berhati-hati kalau generasi saya itu. Untuk misalnya komen atau apa gitu biasanya lebih berhati-hati. Nah, apa sih generasi baru ini? Nah, penduduk Indonesia saat itu didominasi generasi Z milenial ya.
Saya milenial akhir saya itu. Milenial awal kok akhir. Awal. Berdasarkan BPS 2020 nih generasi Z itu 75 juta jiwa, 28%, sementara milenial itu 26%. Jadi kalau di total ini kan lebih dari separuh orang Indonesia itu tuh ya generasi baru ini, ya teman-teman ini, ya generasi Z dan milenial ini, yang memang mungkin dari pertama lahir kemudian besar itu sudah ada teknologi itu sudah dikenal, teknologi internet gitu, udah mulai mulai merata lah gitu, nggak semerata sekarang tapi waktu itu mulai merata gitu. Terus berdasarkan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet tahun 2020 ini pengguna internet didominasi kelompok usia ini. Ini penting diketahui teman-teman nih untuk mengetahui nanti sasarannya seperti apa sih. 91% itu memang 15 sampai 19 tahun. Disusul 20 sampai 24 tahun tuh 88,5%. Ini penetrasinya ya gitu. Rata-rata pengguna mengakses internet, buka sosial media itu 51,5% dan berkomunikasi 32,9%. Jadi lebih banyak memang sekarang itu kalau buka internet itu untuk bermedsos ketimbang untuk berkomunikasi gitu. Ini berdasarkan risetnya Asosiasi Jasa Internet ini ya. Gitu. Nah, ini lebih ada datanya jadi biar teman-teman bisa memahami berdasarkan data ya. Dari informasi ini, total populasi di Indonesia sekarang tuh sekitar 277 juta ya, sekarang segini ya. Naik 1% dari 2021. Nah, kemudian perangkat mobile yang terhubung itu 370,1 juta. Naik 3,6% dibanding tahun lalu. Rata-rata kenaikannya itu eksponensial, artinya selalu naiknya itu hampir 2 kali lipat. Kalau ini naik 3,6% bisa jadi tahun depan itu bisa 5% lah minimal kenaikannya, karena semakin cepat keterjangkauan perangkat mobile ini. Kemudian pengguna internetnya nih 204,7 juta jiwa, naik 1%. Kemudian pengguna media sosial aktif 191,4 juta jiwa. Sekitar berapa nih berarti nih? Ya mungkin lebih dari 50, pasti 70% ya. Ini kan bisa dibilang 200-an ya, berarti hampir 70% lah. 70% dari total populasi orang Indonesia itu adalah pengguna media sosial aktif. Ini enggak termasuk saya enggak punya media sosial ya. Itu. Tapi pasti teman-teman kan pasti punya ya. Nah, ini daily time spend with media. Bagaimana keseharian orang-orang Indonesia itu dengan media itu seperti apa? Rata-rata setiap hari waktu menggunakan media sosial melalui perangkat apapun itu 3 jam 17 menit. Benar enggak teman-teman? Rata-rata gitu. Pakai Instagram, pakai Twitter itu sampai kalau di total ya, maksudnya sambil searching atau media sosial ya, lihat YouTube 3 jam 17 menit nih rata-rata nih. Ini rata-rata loh, pasti kan ada yang lebih dari ini ya. Oh, ada yang sampai 6 jam gitu. Pasti ada lah gitu. Ini cuman rata-rata, Pak. Kalau rata-rata kan ada yang banyak, ada yang sedikit gitu kan. Ya kalau saya media sosial WhatsApp ya. Ya mungkin saya 1,5 jam kali ya, saya 1,5 jam itu. Tapi memang ada yang jauh lebih besar dari ini sih, pasti. Nah, kita bisa lihat alasan utama atau reason utama orang pakai internet itu sekarang apa? Sekarang tuh yang pertama itu mencari informasi. Mencari informasi itu di internet. Mungkin kalau dulu komunikasi kali ya. Kalau dulu kan kalau zaman saya waktu awal-awal akhir-akhir kuliah ya. Akhir-akhir kuliah itu Friendster itu ya masih berkomunikasi itu kan. Saya enggak nyari informasi di online tuh, saya enggak nyari informasi dulu tuh. Nyari informasi itu dulu masih terbatas di koran, majalah gitu. Nah sekarang orang itu tuh paling utama itu sekitar 80% tuh mencari informasi kalau
pakai internet. Baru yang kedua itu finding new ideas and inspiration, ya buat kerja kali ya, buat cari ide, cari inspirasi. Ini buat berkomunikasi, staying in touch with friends and family. 68% itu ya berkomunikasi lewat WhatsApp atau apa gitu, Line gitu. Terus filling up spare time, mengisi waktu ya. Nah ini mungkin saya nih, saya kalau nggak ada kerjaan ini buka-buka YouTube itu untuk mengisi waktu aja gitu. Mengisi waktu aja, ya paling setengah jam udah cukup gitu, dengerin lagu atau apa, video-video unik gitu. Following news atau dan apa acara-acara itu baru cuma 61% gitu. Watching video 58%, dengerin musik 51% gitu. Jadi kayak gini ininya, gaming 41% ya. Paling sedikit masih sharing opinion ya, sharing opinion, berbagi opini itu cuma 39%. Jadi ini gambaran pemetaan dari bagaimana masyarakat menggunakan internet. Bagaimana masyarakat menggunakan internet sekarang yang utama itu adalah mencari informasi. Kemarin itu kalau kemarin atau ya 2 atau 3 tahun lalu itu kan kalau mencari informasi biasanya kita searching tuh ke Google ya. Kemarin saya baru rapat itu, ternyata ada sama departemen medsos itu. Ternyata ada gejala baru bahwa Google untuk mesin pencarian itu sudah dikalahkan oleh TikTok gitu. Saya juga nggak tahu ya, emang bisa ya mencari informasi lewat TikTok ya. Saya karena nggak punya akun TikTok ya. Tapi itu hasil riset, itu faktanya seperti itu gitu loh. Jadi orang mencari informasi itu melalui TikTok gitu. Ya mungkin saya nanti akan coba bikin TikTok juga sih gitu. Mau apakah memang benar gitu ya, bisa mencari informasi, tapi memang seperti itu dan itu hasil riset gitu. Nah oke, kita ngomongin media sosial sekarang ya. Nanti kalau misalnya ini teman-teman bisa langsung nanya atau menanggapi gitu ya. Karena ini ya media sosial ini kan media yang sebenarnya teman-teman mesti lebih paham karena mengalami sehari-hari gitu. Saya baru berapa tahun terakhir ini karena pekerjaannya berhubungan dengan itu, jadi mau tidak mau mesti memahami media sosial ini. Kalau sebelumnya bertahun-tahun, belasan tahun ketika masih jadi wartawan ya nggak terlalu memanfaatkan media sosial ini beneran gitu. Tetapi memang akhir-akhir waktu masih aktif di lapangan gitu, saya memang mencari informasi itu melalui Twitter gitu, lebih cepat gitu. Misalnya ada sosok inspiratif gitu, saya baru ngerti itu lewat Twitter gitu. Misalnya di Demak ada sosok inspiratif yang bisa ditulis gitu. Itu memang sangat terbantu ketika Twitter itu waktu itu makin menggejala gitu ya. Nah media sosial definisinya sarana komunikasi yang dapat digunakan sebagai tempat mencari dan berbagi informasi dalam penggunaan. Nah meski dalam penggunaannya diperlukan keterampilan literasi media. Ini nanti akan kita bahas lebih lanjut di bagian akhir ya, keterampilan literasi media ini. Kemudian karakteristiknya seperti apa? Pasti ada jaringan internet, nggak mungkin medsos nggak ada internet. Informasi, ada informasi di dalamnya, ada pesan. Nah ini juga penting nih, terarsip. Artinya terarsip itu kalau orang-orang bilang itu jejak digital ya. Jejak digital. Jadi apa yang termuat di internet itu tuh nggak akan bisa dihapus. Bisa tapi susah. Intinya secara natural itu akan tetap ada. Akan tetap ada gitu. Saya punya pengalaman itu baru berapa bulan kemarin sih. Nomor HP saya itu tuh ternyata saya nggak tahu ya, saya waktu masih tugas di Purwokerto itu ada yang mencantumkan nomor HP saya. Waktu itu saya lagi kehilangan SIM gitu, terus kan ada biasa iklan di koran gitu kan. Nah ada yang memotong atau men-screen capture koran itu ke internet gitu. Nah kemudian ternyata yang pinjol itu loh. Pinjol itu tuh kemudian ngerti nomor HP saya itu, kemudian itu nawarin dan semakin intens telepon gini kan. Nah terus
akhirnya saya baru keinget, oh ya ini mungkin tahu dari salah satu pengumuman kehilangan STNK yang bertahun-tahun lalu. Nah, saya mencoba untuk menghapus itu tuh agak susah. Waktu itu jadi saya akhirnya minta ke Google, terus ditanya macam-macam gitu-gitu. Terus ketika sudah terhapus ternyata juga enggak terhapus sepenuhnya. Artinya kalau ada orang yang memang mau men-search ke dokumen itu masih bisa gitu. Nah, akhirnya kemudian intinya pokoknya saya melaporkan bahwa itu merugikan saya karena terkait dengan kayak ya pinjaman online atau pokoknya pengakses data pribadi ya. Itu kemudian Google baru agak aware ke situ karena Google ini baru 2 tahun terakhir itu menerapkan kayak klausul perlindungan data pribadi itu ketika mereka banyak dikomplain itu kan. Nah, akhirnya setelah itu bisa terhapus sih gitu, bisa terhapus. Tetapi kalau di websitenya itu kan blog itu yang memuat itu sebuah blog di Purwokerto. Kalau di blog itu masih ada gitu. Jadi nggak terhapus sepenuhnya lah intinya. Nah ini bagaimana mekanisme kearsipan dari media sosial itu, jadi ya harus bijak ya teman-teman. Interactivity atau interaksi. Jadi ada interaksi di situ di media sosial, simulasi sosial, identifikasi diri. Jadi kita bisa mencitrakan lembaga kita, mencitrakan diri kita, mensimulasikan bagaimana kita ingin dilihat di lingkungan sosial itu juga bisa dimungkinkan melalui media sosial. Kalau dulu nggak ada. Di media konvensional nggak bisa sistem kayak gini nih. Ya penulis-penulis itu ya misalnya penulis artikel gitu. Ya udah cuma nama aja gitu. Orang ketika pengen ngerti, oh siapa penulis ini ya harus kenal secara langsung. Harus bisa bertemu secara langsung. Kalau sekarang bisa disimulasikan, oh si A itu tuh ketika kita lihat jejaknya di media sosial itu adalah orang yang misalnya cerdas di persoalan misalnya lingkungan atau orangnya sopan gitu. Ini bisa disimulasi gitu. Dan konten oleh pengguna user generated content gitu ya. Jadi konten ini dimiliki, didistribusikan semuanya oleh pengguna. Jadi dari kita untuk kita semua gitu. Kalau dulu di media konvensional dari kami ke kita ya, untuk kita. Tapi lebih kalau dulu memang kami ke kalian. Ya memang maksudnya kalian itu kalau misalnya orang-orang media itu mengambil jarak ya, tapi kalau enggak ya kami ke kita gitu. Kalau sekarang kita ke kita. Gitu. Jadi itu karakteristik media sosial. Apa aja sih jenis-jenisnya? Yang pertama itu layanan blog ya. Teman-teman pasti ngerti dulu sangat banyak gitu blog blog makanan, blog traveling gitu. Sampai sekarang pun banyak orang terkenal yang pertamanya adalah penulis blog. Ini adalah intinya jurnal pribadi, berbagi catatan atau pandangan atau opini tentang beragam hal. Penggunanya biasanya disebut blogger. Contohnya dulu tuh WordPress atau Blogger gitu ya. Nah, fungsinya apa sih? Edukasi target audiens tentang topik atau pesan tertentu yang lebih panjang. Bisa memperkuat SEO. Udah mengenal SEO pasti ya? Itu atau relasi SEO itu intinya Ada yang bisa menjelaskan nggak SEO? Ada yang pernah mendengar nama SEO? Search Engine Optimization ya. Itu ya intinya bagaimana supaya artikel atau informasi kita itu ketika diklik di Google itu mendapatkan peringkat-peringkat atas lah, intinya seperti itu. Itu ada caranya, ada boleh dibilang triknya, tipsnya, ada strateginya. Nah, blog ini salah satu fungsinya itu bisa memperkuat SEO. Jadi kalau misalnya sekarang masih banyak lembaga-lembaga yang memanfaatkan blog ini. Jadi mereka bikin blog sendiri ya. Sebenarnya blog ini masuk kayak situs resminya lembaga ya.
Situs resmi lembaga itu masuk ke blog. Jadi itu biasanya informasi panjang, misalnya nanti Histeria mau bikin apa gitu yang panjang, yang informasinya itu panjang tuh biasanya itu di blog ini. Di blog karena artinya dimasukkan di blog gitu ya, di situs resmi atau di portal resminya gitu. Karena bisa memuat informasi yang jauh lebih panjang ketimbang layanan media sosial yang lain gitu. Tapi biasanya interaksinya kurang. Orang yang ke blog itu tuh ya cuman baca, tapi untuk ngomentari itu biasanya kurang ini. Jadi untuk mengegrab komunitas atau ada interaksi di situ, layanan blog ini ya kurang optimal gitu. Tapi untuk memaparkan ide, memaparkan program ini sangat luas ini halamannya atau medianya. Kemudian layanan jejaring sosial ini fokus pada terbangunnya jejaring di antara pengguna atau untuk saling berbagi pesan, informasi, foto atau video. Model relasinya lumrahnya berbentuk pertemanan ya, saling add atau connect ya, WhatsApp, Facebook, LinkedIn gitu kan. Fungsinya adalah memuat berbagai bentuk informasi program. Informasi ini biasanya yang informasi yang sepatah-sepatah lah informasi, misalnya ya kalau dalam bentuk teks ya 4 sampai 5 paragraf, ada fotonya, ada flyernya gitu. Konten edukasi, promosi, informasi event hingga topik diskusi ini masih bisa lah. Kalau biasanya kan di Facebook juga sering ada yang seperti itu ya. Menggunakan layanan Facebook itu, halaman Facebook untuk posting program yang kecil-kecil, artinya kecil tuh yang nggak sepanjang ini gitu. Kalau ini tuh dia bisa berhalaman-halaman. Tapi kalau ini ya paling 4-5 paragraf plus foto, udah yang penting ada misalnya kayak event gitu ya. Mau bikin acara apa, di mana, tanggal berapa, yang akan datang siapa, terus deskripsinya paling 2-3 paragraf. Ini di sini WhatsApp, Facebook ini masih bisa. Kemudian layanan microblog ya. Informasi di media ini lebih ringkas. Alur interaksinya lebih cepat dibandingkan blog, ini Twitter. Ini fungsinya itu interaksi lebih cepat dengan audiens, berbagi informasi ringkas yang penting diketahui saat itu gitu ya. Kemudian saluran untuk menangani keluhan atau pertanyaan publik ini sangat efektif di Twitter. Jadi Twitter itu memang karakteristiknya itu memang menyampaikan informasi itu yang ringkas-ringkas, sekarang kan terbatas itu ya. Kalaupun itu kayak utas atau tweet itu kan tidak dimaksudkan untuk membangun komunitas atau berinteraksi dia. Tapi dia yang bikin utas atau tweet itu biasanya ingin menyampaikan informasi di pasarnya Twitter ini aja gitu. Kenapa dia nggak bikin blog gitu loh. Tapi kalau normalnya, lumrahnya biasanya informasinya cepat gitu. Misalnya apakah sebuah gagasan atau ingin berbagi informasi, ada kecelakaan di mana gitu, atau ada banjir di kampung A gitu, pakai foto satu foto gitu, ini langsung lebih cepat gitu. Kalau enggak ya udah langsung aja berapa teks gitu kan, dibatasi 240 karakter kalau nggak salah. Itu biasanya kemudian karakteristiknya akan mengegrab audiens dengan lebih cepat. Karena informasinya kan sangat pendek gitu. Ada banjir di kampung A gitu, misalnya di Sampangan gitu. Udah langsung yang lain tuh pasti kan kemudian akan saling memberikan informasi yang lain gitu. Oh iya tadi jam segini saya lewat masih ini. Oh iya itu titiknya di sini. Oh iya itu karena salurannya mampet. Oh enggak, tapi setahu saya itu gorong-gorongnya waktu itu sudah diperbaiki. Nah, diskusi-diskusi semacam itu atau interaksi semacam itu tuh sangat cocok dilakukan di Twitter gitu. Karena memang memungkinkan pembagian interaksi secara lebih cepat dan ringkas dan penting saat itu bisa diketahui langsung gitu. Itu teman-teman mesti paham ya, karena setiap layanan media sosial ini memang punya karakter masing-masing gitu. Kemudian jenis yang lain itu layanan berbagi media atau media sharing. Fokus utamanya berbagi konten media aja seperti foto, audio dan video. Contohnya ya YouTube, SoundCloud, Instagram masuk di sini, TikTok, Flickr. Fungsinya berbagi konten yang kuat secara visual. Biasanya seperti foto program, kegiatan, infografik atau video. Itu biasanya banyak di Instagram gitu. Yang misalnya foto-foto program,
Terus di TikTok juga sekarang dengan kreativitasnya bisa disampaikan juga melalui TikTok. Atau kalau yang sudah dalam bentuk video agak panjang dan mungkin ada tenaga editor videonya atau ada yang bisa mengunggah melalui YouTube juga. YouTube ini juga sangat sekarang banyak diakses untuk membagikan konten-konten media, bahkan foto juga kalau diedit kolase foto bisa lewat YouTube gitu. Ada foto, ada audio, ada videonya gitu. Jadi media-media layanan berbagi media ini semacam inilah. Aku pengen berbagi hasil program ini gitu. Biasanya kan misalnya program itu sudah dilakukan atau dokumentasi video gitu. Nah, biasanya melalui YouTube ini. Kalau yang berbentuk foto dan masih sekilas-kilas biasanya Instagram bisa. Instagram sekarang kan ada juga Instagram itu yang real itu ya. Yang real itu juga dengan durasi tertentu bisa berbagi informasi gitu. Ini adalah layanan berbagi. Di sini tidak terlalu diharapkan interaksi. Orang-orang yang menggunakan ini itu tidak akan berharap banyak soal interaksi, walaupun di YouTube ini juga memungkinkan interaksi ya. Instagram juga bisa sih interaksi, tetapi karakter penggunanya itu berbeda dengan Twitter. Karakter pengguna YouTube, Instagram ini berbeda dengan Twitter. Kalau dari riset itu pengguna Twitter ini memang orang-orang yang gerak dan polanya itu lebih cepat. Jadi untuk membentuk sebuah komunitas, membentuk gerakan, boleh dibilang movement lah, gerakan sosial, movement itu biasanya melalui Twitter. Tapi kalau cuman mau berbagi informasi soal program itu bisa melalui YouTube, Instagram dan TikTok gitu. Tapi kalau untuk membentuk sebuah jejaring, membentuk sebuah pergerakan sosial bersama, ini tidak terlalu efektif. YouTube, Instagram, TikTok ini lebih efektif itu menggrab itu melalui Twitter. Ya, ini memang nggak riset, tetapi banyak yang ngomong seperti ini bahwa pengguna Twitter itu intinya lebih cerdas gitulah. Intinya pendeknya gitu. Ini memang bukan hasil riset ya, saya garis bawahi, tapi banyak yang ngomong gitu. Dibandingkan kayak ini ya, dibandingkan YouTube sama Instagram, TikTok ini ya. Jadi pasarnya mungkin untuk makanya kenapa lebih cepat membentuk sebuah jejaring sosial pergerakan itu melalui Twitter, itu mungkin karena itu ya. Karena penggunanya juga ya edukasinya misalnya menengah gitu, teredukasi gitu, terus orang-orangnya responnya cepat, mungkin lebih teredukasi, literasi medianya juga lebih oke gitu. Sehingga biasanya itu kalau teman-teman kayak dekat juga berapa teman-teman pergerakan gitu ya, biasanya mengorganisasi itu melalui Twitter gitu sih. Kemudian terbentuk baru kemudian di follow up melalui WhatsApp atau yang lain gitu. Tapi kalau untuk yang ini itu biasanya hanya penyampai, hanya untuk menyampaikan ini aku udah bikin ini, ini udah bikin ini gitu. Itu kemudian layanan forum. Nah, ini tempat memperbincangkan hal atau topik spesifik dengan pengguna lain di ruang diskusi. Dulu rame banget nih Kaskus, Quora ini. Sekarang udah jarang ya Kaskus ini ya. Ya mungkin masih ada tapi udah mulai berkurang ya. Fungsinya sih kalau mau dimanfaatkan bisa membangun kredibilitas lembaga terkait. Misal lembaga tersebut terlibat dalam diskusi topik tertentu gitu ya melalui Kaskus gitu. Dulu sering tuh kayak misalnya dulu Greenpeace gitu bikin forum di Kaskus, terus kita berdiskusi di Kaskus gitu. Masih sering. Kalau sekarang mungkin agak berkurang ya karena udah banyak banget yang bisa mewadai itu gitu kayak yang di atas ini gitu. Kemudian layanan kolaborasi ini memberi kesempatan pengguna berkolaborasi memuat, menyunting atau mengoreksi konten. Contoh Wikipedia. Wikipedia ini semuanya bisa mengedit, semuanya bisa jadi jangan terlalu percaya dengan Wikipedia itu. Membangun koneksi dengan para kontributor pada layanan ini untuk menyajikan data dan informasi tepat jika menyangkut lembaga terkait. Tapi
bisa dimanfaatkan kayak Wikipedia, dan ada beberapa layanan yang lain kan, biasanya belakangnya juga ada pedia-pedianya gitu. Misalnya untuk memperkokoh citra gitu, memperkokoh citra sebuah lembaga terus kemudian diupload di Wikipedia gitu, bisa aja sih gitu. Ini jenis-jenis dari media sosial ya. Nah, setelah kita tahu apa sih yang paling sering digunakan, kalau sampai Februari 2000 tahun ini sih masih WhatsApp ya. Masih WhatsApp sebesar 88% yang digunakan oleh orang-orang Indonesia. Yang kedua Instagram. Yang ketiga baru Facebook. Facebook ini semakin lama semakin menurun. Nah, ini TikTok ini yang semakin kuat nih. Pengguna WhatsApp di Indonesia itu 88,7% dari jumlah populasi. Tahun sebelumnya 87,7, naik tapi nggak banyak ya, dari 87,7 ke 8, naik 1% gitu. Kemudian pengguna Instagram tuh 84% dari populasi. Ini turun nih, jumlah pengguna Instagram tuh turun. Emang udah nggak terlalu menarik lagi buat Instagram ya. Nah, pengguna Facebook turun juga dari 81 dari 85 ke 81, turunnya agak drastis nih, agak banyak 4% pengguna Facebook. Dulu setelah Friendster tuh pakainya Facebook dulu ya. Nah, yang menarik pengguna TikTok ini sebanyak 63, ini naiknya 2 kali lipat nih. TikTok, makanya saya penasaran banget nih sama TikTok nih. Padahal kalau saya lihat tuh nggak tahu ya, ada yang bilang TikTok isinya cuma joget-joget, enggak ya? Enggak ya? Ada yang bilang enggak, jadi ternyata di situ juga ada edukasi, ada ini gitu. Saya juga enggak tahu karena saya belum install ya, belum bikin gitu. Makanya ini naiknya 2 kali lipat loh teman-teman. Dari 38 ke 63% gitu ya. Ya inilah makanya TikTok nih sekarang menduduki peringkat keempat, di mana yang lain sebagian besar turun ya, Instagram sama Facebook turun. Nah, kalau WhatsApp sih ya dia memang punya karakter komunikasinya memang kuat ya, maksudnya untuk berbagi untuk berinteraksi kuat ya. Jadi dia kemungkinan akan di sini terus sih, di peringkat pertama terus. Tapi ini kemungkinan tahun depan nih TikTok bisa menyalip Facebook atau bahkan Instagram nih, prediksinya nih. Makanya ya kayak sekarang gitu, Kompas sekarang juga selain Instagram, YouTube kayak yang saya kelola, ini juga punya ininya di TikTok juga. Teman departemen medsos itu tuh juga kayak misalnya kampanye program atau kampanye hasil liputan gitu, liputan investigasi, itu pakai TikTok gitu. Nah, ini yang menarik ya, di Indonesia gitu. Yang bawah-bawah ya kayak ini apa nih, Likee, Skype gitu, Snapchat, LinkedIn, Pinterest, Lini, Facebook Messenger, Twitter aja cuma 58% ya. Telegram, di Telegram nih biasanya saya nyari drakor nih, ada ya, link-linknya, ya banyak ya. Itu pengguna sosial media di Indonesia kayak gini nih, pemetaannya kayak gini nih. Jadi setiap media sosial punya karakter, jadi teman-teman mesti paham kalau misalnya mau menyampaikan sesuatu nih lewat mana gitu. Jangan sampai pengennya A tapi melalui platform yang salah, nah itu enggak akan kena sasaran. Dengan memahami karakteristik setiap media sosial ini, kampanye atau komunikasi yang dilakukan teman-teman itu pasti akan lebih optimal gitu. Itu, nah kayak yang saya bahas tadi, ada dampak positif atau negatif dari menggejalanya media sosial melalui internet ini. Yang pertama tuh ya, kehadiran medsos memberi dampak potensial terhadap individu, organisasi, dan masyarakat di seluruh disiplin ilmu. Media baru mengubah berbagai aspek struktur sosial termasuk gerakan sosial ya. Jadi gerakan-gerakan sosial ini seperti kita tahu ya, kita cermati berapa tahun terakhir ini banyak digerakkan awalnya itu justru melalui media sosial gitu. Ya saya harus mengakui gitu, teman-teman yang muda-muda ini, teman-teman ya kampus lah ya, teman-teman aktivis gitu tuh banyak yang udah paham bahwa sekarang mereka mengoptimalisasi media sosial ini untuk pergerakan gitu. Ini sangat lebih mudah dibandingkan dulu waktu zaman saya, kalau mau demo itu ya pakai flyer
disebar ke kampus-kampus gitu, di copy berapa ratus lembar terus disebar, nggak tahu nanti yang nerima siapa gitu, yang nerima tukang beca ya nggak akan masuk kan. Tapi kalau dengan sekarang media sosial kan langsung terpapar gitu loh, orang yang memang satu frekuensi pasti akan kesangkut di situ, apalagi dengan tadi yang saya sebut SEO tadi. SEO kan setiap media sosial ada SEO-nya, misalnya pakai hashtag kan, kalau misal di Twitter gitu, hashtag misalnya dulu atau yang sekarang ya tolak dulu Omnibus Law misalnya gitu ya. Itu kan ketika kita search gitu pasti udah muncul tuh informasi banyak banget. Nah dari situ kan informasi itu pasti akan lebih cepat terpapar gitu. Memang ada dampak positifnya. Tapi juga munculnya tsunami informasi atau kemunculan hoax juga, kabar palsu ini. Terlalu banyak informasi tapi tanpa makna sehingga berpotensi justru menenggelamkan pesan. Bahkan fabrikasi pesan, jadi pesan palsu, memalsukan pesan, informasi juga palsu, dan kemudian masuk ke era post-truth gitu. Tsunami informasi. Jadi dengan banyaknya channel media sosial, informasi itu dibuat bisa oleh siapapun dengan motif apapun gitu. Kita nggak ngerti motifnya apa gitu, maksudnya apa, apakah hanya maksud bisnis atau apa gitu. Akan memunculkan potensi pesan itu justru tenggelam. Bahkan kemudian muncul hoax atau kabar palsu gitu, sehingga kita nggak ngerti informasi yang benar tuh yang kayak gimana gitu loh. Nah ini memang ya mau nggak mau ya, ini kayak saya bilang tadi, anak kandung dari media sosial ya ini. Kalau mau lihat terus gimana ya yang kita yang mesti lebih pinter ya penggunanya yang lebih pinter, mau nggak mau gitu, nggak bisa nyalahin medsosnya ya, medsosnya mau kayak gimana ya kayak gitu. Wong orang siapapun orang bisa masukin informasi di situ, siapapun orang bisa menginformasikan Sampangan banjir, padahal foto yang diupload tuh foto di mana gitu, foto di misalnya di Jakarta gitu, nggak ngerti gitu. Tapi kalau misalnya orang itu pinter, coba dicek itu landscape-nya di mana gitu, kok di Jakarta tapi kok ada busway, nggak mungkin gitu misalnya gitu kan, membutuhkan kecerdasan literasi dari pengguna ini gitu. Makanya munculnya era post-truth itu tuh gampangannya gini, orang kemudian bisa mempercayai apapun yang itu disimulasikan secara masif melalui media sosial atau internet gitu. Ini yang mesti diwaspadai. Jadi orang-orang kemudian terpapar informasi-informasi yang kemudian sebenarnya itu tidak benar, tetapi kemudian karena itu terus-menerus menerpa dia meyakininya menjadi sebuah kebenaran gitu. Di baliknya atau lebih jauh dari kebenaran, jadi sesuatu yang palsu tetapi dipercaya menjadi sebuah kebenaran. Nah ini adalah anak kandung dari media sosial ini. Ini yang saya wanti-wanti juga ke teman-teman setiap saya ngasih materi ke teman-teman mahasiswa gitu, harus hati-hati dengan ini gitu ya. Memang lebih cepat itu, lebih ringkas, lebih bisa kenal dengan siapapun, jejaring kita bikin program di Semarang bisa menjangkau orang-orang di Papua gitu. Tapi mesti paham bahwa akan muncul potensi-potensi fabrikasi pesan dan kemudian muncul era post-truth ini gitu. Yang salah diyakini benar, yang benar karena ditenggelamkan oleh informasi-informasi yang salah, akhirnya dianggap salah gitu. Nah ini yang berbahaya. Media sosial berpengaruh signifikan dalam gelombang demokrasi kawasan Arab Spring sekitar 10 tahun yang lalu ya. Media sosial menjadi ruang penyebaran opini, diskursus, tempat berkumpul hingga mengorganisasi massa gitu. Bandingkan dengan Indonesia nih, misalnya demonstrasi menentang kebijakan perintah waktu itu ya, yang di Kejayaan itu ya. Ya ini Omnibus Law kalau nggak salah ya, saya waktu mengasih contoh ini. Itu kan juga saya ingat banget itu hanya melalui medsos itu, melalui Instagram malahan ininya postingnya itu. Terus ternyata besoknya juga besar-besaran gitu. Dalam waktu itu saya ngubungin panitianya itu, dia dalam waktu 2 hari aja dia bisa mengorganisasi lebih dari ribuan mahasiswa gitu untuk demo di jalan gitu. Ya ini memang dampak positifnya ya, lebih cepat. Kalau zaman dulu ya yang saya sebut tadi lambat gitu.
Kemudian teknologi atau media sosial dapat dimanfaatkan untuk menggalang kekuatan atau opini. Nah ini, media sosial dapat digunakan untuk menggalang kekuatan opini, diskusi, organisasi kelompok. Jadi melalui tadi kayak Twitter, apakah menyampaikan informasi melalui YouTube, Instagram, atau bikin portal khusus online, website misalnya blog gitu. Itu bisa dimanfaatkan untuk menggalang kekuatan massa gitu. Ya ini memang memang karakteristik media sosial karena penyampaian informasi bisa secara langsung, secara masif dan secara cepat. Jadi pengorganisasian ini bisa lebih dapat optimal gitu sih. Intinya sih mungkin bagi teman-teman yang akan bergelut misalnya di hal-hal kayak misalnya pergerakan atau pengorganisasian, pemberdayaan atau promosi ataupun kampanye gitu, teman-teman mesti ingat bahwa media sosial itu punya aspek positif tetapi juga negatif gitu. Jadi apakah kemudian di saat ini kenapa lembaga-lembaga atau program-program itu tidak selalu kemudian semuanya disampaikan di media sosial. Akhirnya bukan kebanyakan, akhirnya mereka membagi mana yang bisa disampaikan di media sosial, mana kampanye atau informasi yang tetap lebih valid kalau disampaikan lewat media massa tadi, yang pertama tadi yang kita bahas awal tadi. Karena bagaimanapun juga media massa seperti yang saya sampaikan tadi itu proses pengawasannya, proses gatekeepernya atau proses seleksinya, proses filteringnya, yaitu mau nggak mau itu sangat jauh lebih ketat dibandingkan media sosial ini. Jadi misalnya ini taruh kata saya sama Mas Adin ya di Histeria gitu, selalu itu Mas Adin tuh, Mas saya ada ini program ini gitu. Ya memang ada media sosial, Mas Adin juga selalu di media sosial, tapi tetap aja dia tetap membutuhkan kampanye-kampanye itu bisa disampaikan melalui media massa gitu. Karena apa ya? Karena media massa ini secara secara kitohnya gitu ya, dia jelas lebih terpercaya gitu. Dia udah terkurasi dan kemudian memang tidak semasif melalui media sosial, tetapi karakter audiensnya itu tuh udah jelas. Audiensnya misalnya kalau misalnya Suara Merdeka gitu. Suara Merdeka karakter audiensnya ya orang Semarang gitu, orang Semarang asli gitu yang tinggal di Semarang gitu. Jadi kalau misalnya Kompas ya kalangan pekerja atau misalnya kalangan akademisi gitu atau mahasiswa gitu. Jadi lebih jelas dan lebih valid gitu. Orang akan semakin lebih percaya gitu ketika informasi itu disampaikan melalui media massa gitu. Itu yang membuat kemudian kita sebagai pemilik informasi mesti tahulah kapan saya menyampaikan informasi melalui media sosial dan media sosial apa yang akan saya pilih. Tapi kemudian kapan saya harus bekerja bareng untuk menggalang opini dengan teman-teman di media massa gitu. Jadi kayak saya gitu dan teman-teman di Kompas gitu ya kenal dengan teman-teman di lembaga, di organisasi-organisasi masyarakat gitu. Ya itu memang yang kita memiliki visi yang sama, memiliki pandangan yang sama dengan tujuan yang sama. Jadi kampanyenya akan lebih meluas dan hanya tinggal nanti karakteristiknya mau gimana gitu. Maksudnya kalau melalui media sosial ya seperti itu, melalui media massa seperti ini gitu. Nah itu pilihan-pilihan atau hanya channel-channel yang bisa dipilih ketika kita ingin menyampaikan informasi atau komunikasi yang itu terkait dengan membentuk opini publik gitu. Itu yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Kita mungkin habis ini mungkin ngobrol-ngobrol atau diskusi aja kali ya. Paparan saya udah terakhir ya. Ini jadi monggo teman-teman kalau masih ada masih ada waktu akan berbagi atau
nanya-nanya seputar apa materi yang saya sampaikan boleh, atau yang di luar materi yang saya sampaikan juga boleh. Kalau saya bisa menjawab, saya bantu menjawab. Monggo Mbak, Mas. Ada yang mau nanya? Ya, mungkin dari apa yang disampaikan Mas Krik tadi ada yang mau bertanya teman-teman? Atau mungkin ini kebetulan Mas Arif yang pegang media sosial Histeria, dan biasanya dia yang buat konten tentang program-program yang selama ini kita laksanakan. Mungkin dari Mas Arif ada yang mau ditanyain atau bertukar pikiran? Halo Mas, selamat siang Mas. Ya, Mas Yang. Ini terlepas dari background saya yang buat konten di media sosial ya Mas ya. Ini sebenarnya kayak pertanyaan yang mengganjal di saya kan, beneran. Kan main media sosial saya tuh sebenarnya kan Twitter. Kayak walaupun saya megang IG, cuman frekuensi saya buka Twitter itu lebih sering daripada buka IG sebenarnya. Karena di situ ada kayak isu apa yang lagi dibahas orang-orang, terus skor bola, meme Piala Dunia juga di situ. Itu second akun Mas. Nah, terus beberapa waktu yang lalu saya mikir gini Mas. Kan sekarang banyak public figures terutama kayak politikus atau pejabat itu yang main Twitter, dan itu tuh tap in sama anak muda. Beberapa diantaranya tuh kayak Gibran, terus kayak Ridwan Kamil yang dia kayak bahasa komunikasi publiknya itu kayak ya anak muda banget. Kayak mengingat tahun 2024 itu kan pemilih muda itu sekitar 60% kalau nggak salah. Nah, banyak banget di Twitter tuh, terutama di Gibran, bahkan sampai masuk media, banyak berbondong-bondong orang tuh wadul ke Gibran lewat media Twitter, dan itu tuh langsung ditangani langsung gitu loh. Padahal kan secara birokrasi itu kan harus ngelewat dinas atau apa. Nah, karena viralitas itu tuh bakal nge-shortcut kebijakan publik yang berbelit-belit. Nah, itu menurut Mas gimana atas fenomena viralitas itu yang sebelumnya agenda publik menjadi agenda pemerintah kayak gitu Mas. Menurut Mas gimana? Oke, terima kasih. Jadi memang kalau kita cermati ya, itu beberapa tahun terakhir gitu, terutama yang kita bahas misalnya pengambil-pengambil kebijakan ya, kepala-kepala daerah itu banyak yang kemudian aktif main di Twitter, kemudian dia aktif nanggapin keluhan-keluhan warga gitu. Banyak juga yang nyinyir, wah itu pencitraan gitu. Tapi bagi saya pribadi ya, sebagai orang media, sebagai jurnalis ya, sebagai wartawan yang bertahun-tahun bekerja dengan mentoknya birokrasi gitu. Bagi saya, kalau saya memandangnya sepanjang itu positif dan sepanjang itu dioptimalkan menjadi hal yang berfungsi secara maksimal demi kepentingan publik, saya dukung. Bagi saya itu enggak masalah gitu loh. Karena ya memang, ya maaf kata ya, birokrasi kita ini terlalu bobrok dan terlalu jelimet gitu loh. Misalnya berkali-kali dulu waktu sebelum waktu Pasar Sampangan ini digusur waktu itu ya, saya waktu itu juga nulis waktu itu. Ya berkali-kali nulis gitu ya, tetap aja kayak masuk telinga kiri, masuk telinga kanan gitu. Tapi kemudian ketika bertemu langsung misalnya dengan kepala daerahnya gitu, bertemu langsung terus saya sampaikan kondisinya kayak gini Pak, gini. Loh ternyata cepet gitu, 2 atau 3 hari bisa terselesaikan urusan itu. Padahal waktu saya nulis itu ya harapannya supaya bisa segera ada perubahan waktu itu. Tapi ternyata di birokrasi mereka, orang-orang di bawahnya itu tuh kayak menyimpan atau menyembunyikan masalah, laporannya
yang sebenarnya A ngomonginnya Z gitu. Jadi kalau saya sepanjang itu hal positif yang positifnya adalah itu untuk kepentingan publik ya, untuk kepentingan publik dan memang benar-benar dilakukan untuk kepentingan publik, saya mendukung gitu. Kayak misalnya kemarin yang terakhir ada yang komplain soal backing tambang di Klaten gitu. Itu mungkin kalau misalnya nggak digituin gitu, nggak akan terekspos ke permukaan gitu loh. Walaupun saya yakin itu beberapa teman wartawan itu juga beberapa kali nulis seperti itu gitu. Tapi memang ya ini lahirnya media sosial kalau ketika kemudian dia bisa menjadi perbincangan publik gitu. Intinya kan sesuatu itu akan mengubah ketika itu menjadi perbincangan publik dan kemudian terjadi persepsi yang sama, itu akan terjadi perubahan gitu. Dulu kan koran atau kami wartawan itu kan bekerja gitu. Kami menulis itu tuh ingin membentuk opini publik bahwa misalnya nih, revitalisasi pasar itu penting gitu. Karena ini becek ini nih. Harapannya ketika ditulis terus menerus gitu tuh kemudian opini publik itu kan jadi sama nih. Opini publik sama, kemudian banyak yang menyuarakan hal sama gitu. Nah kemudian akhirnya pemegang kebijakan, oh ini udah jadi perbincangan publik, ya udah kita kemudian rapat nih gitu, apa yang harus kita lakukan. Nah itu kan yang sebenarnya dilakukan kan, oleh kami gitu. Nah media sosial ini gitu, walaupun memang awalnya hanya sebuah keriuhan gitu, kan keriuhan tuh, cuitan kan itu, ngomong apa. Nah tetapi dari jutaan cuitan itu niscaya ada yang benar gitu ya, ada yang memang punya misi benar gitu. Karena memanfaatkan Twitter yang misalnya langsung bisa nge-tag orang yang itu misalnya ke Gibran gitu atau bahkan itu kan bisa ke Jokowi atau ke siapa gitu. Nah itu paling tidak kemudian tapi saya yakin kalau misalnya itu tidak kemudian diperbincangkan secara luas, itu memang tidak berubah atau tidak menjadi sebuah perubahan kebijakan gitu. Jadi memang bagi saya sepanjang memang apa yang menjadi viral itu kan ya bahasanya di perbincangan publik kan, menjadi viral, menjadi heboh, menjadi informasinya masif kemana-mana gitu tuh kan, itu sebenarnya kan apa yang sedang diperbincangkan publik kan. Kalau dulu perbincangan publik hanya di warung-warung kopi, hanya di sekre-sekre pergerakan gitu, hanya mungkin di kantor dewan misalnya gitu. Tapi sekarang kan perbincangan publik karena adanya media melalui internet ini, orang-orang bisa berbincang melalui media sosial gitu, bisa berbincang hanya tempatnya pindah dan lebih cepat, nggak usah keluar duit tapi cuman keluar kuota doang gitu. Nah kalau bagi saya sepanjang perbincangan publik itu mengarah kepada perubahan pada kepentingan publik, bagi saya sih nggak masalah, tetapi mesti diingat kan yang saya tadi bilang dari jutaan itu pasti ada yang bagus gitu kan, tapi berarti kan ada yang bagus ada yang enggak. Nah lagi-lagi sih maksudnya kan viralisme atau konsep-konsep viral ini ya nggak semuanya baik gitu loh. Maksudnya nggak semuanya baik tuh ya nggak semuanya untuk kepentingan publik gitu. Hanya misalnya memang ada yang cuman pencitraan, hanya ada yang heboh-hebohan gitu, hanya bahkan ada yang kabar palsu gitu. Ada yang kemudian berapa bulan yang lalu gitu sempat heboh di publik gitu waktu itu gitu. Maksudnya sempat viral gitu. Ternyata salah gitu, maksudnya informasi itu salah gitu. Saya lupa di Semarang atau di Jakarta, saya lupa waktu itu gitu ya. Di Jakarta kalau nggak salah waktu itu sempat viral karena ada gambar gitu anak kecil gitu mengemis atau gimana dengan pakaian SD kalau nggak salah gitu. Pokoknya intinya setelah ditelusuri ternyata informasinya salah gitu loh, informasinya nggak seperti itu gitu. Anak kecil itu tuh bukannya terus mengemis tapi waktu itu cuman ya jalan kaki aja bawa koran, kebetulan dia cekeran gitu terus difoto. Nah
message-nya di situ seolah dilebih-lebihkan, nah, itu jadi viral gitu. Nah ini yang tadi lagi-lagi mesti dicermati gitu loh. Tapi sepanjang itu untuk kepentingan publik dan benar, bagi saya sih ketika itu menjadi perbincangan dan menjadi viral, ya bagi saya nggak masalah gitu. Berarti Mas prefer untuk viralisme daripada memperbaiki birokrasi yang mungkin utopis? Karena saya berpuluh tahun ya belasan tahun lah ya, birokrasi itu tuh nggak bisa dibentuk. Iya sulit, sangat sulit. Karena saya ngerti banget gitu ya, saya ngerti banget masalah udah di depan mata gitu loh. Saya ke kepala seksi dinas permukiman gitu misalnya, udah di depan mata, udah ini gitu. Tetapi untuk membawa masalah itu menjadi kemudian program perbaikan, wah itu udah kemudian jelimet, wah nanti anggarannya ini gitu. Wah ini belum diprioritaskan Mas gitu. Ini bukan prioritas kami. Ini mestinya kan yang ini ke dinas lingkungan dulu gitu. Wah ini ketika dinas lingkungan ke sana gitu. Loh, ya bukan kami. Ini mestinya dinas tata ruangnya aja udah kayak gini Mas gitu. Kayak gitu loh. Maksudnya ya karena pengalaman empiris saya gitu. Saya nggak bisa menggeneralisasi ya. Ada juga yang birokrat yang masih baik gitu ya, yang memang peduli, ada. Tetapi kalau terkait hal-hal sensitif, biasanya dia kemudian akan menutup gitu, dan akan kemudian menganggap itu supaya tidak terlalu jadi perbincangan gitu loh. Nah itulah yang jadi bobroknya, mohon maaf birokrasi kita. Jadi untuk memangkas atau merevitalisasi atau merevolusi birokrasi itu tuh kok ya saya agak pesimis gitu ya dalam waktu dekat. Karena gimana ya, mindset sebagian birokrat itu tuh bukan untuk pelayanan publik gitu loh. Nah itu yang sulit. Nah ini saya juga curhat gitu aja sih. Maksudnya saya berbelas-belas tahun, hampir 17 tahun bergelut dengan bagaimana menyuarakan kepentingan publik gitu. Yang didengar sedikit, nanti kalau sudah didengar nanti proses untuk menjadi sebuah kebijakan lama banget gitu. Nah kalau buat saya ini sih, jadi bukan berarti viral itu menjadi lebih baik ketimbang memperbaiki birokrasi, tetapi sepanjang itu untuk kepentingan publik dan ini memang mendesak, udahlah kita berjuang bareng lah. Saya melalui media massa, Anda melalui media sosial untuk ini gitu ya, untuk sama-sama untuk kepentingan publik. Semoga dengan seperti itu kan biasanya kan gini, misalnya kepala daerahnya kemudian loh itu kan di dinasmu gimana itu gitu, misalnya yang Galian C itu ya. Dia kan misalnya kan menegur ke dinas pertambangan kan, misalnya ke bupatinya kan menegur, itu gimana sih dinas pertambangan gini, wah itu susah Bu, backingnya misalnya TNI gini, ya ngobrol sama TNI-nya. Kalau kepalanya daerahnya baik loh. Nah kan kalau kalau di dunia medsos ini kan seolah-olah dia dipantau kan. Seolah-olah si Gibran ini kan dipantau terus itu oleh medsos gitu. Ketika dia nggak nanggapi kan pasti ada nyinyir, wah gimana? Padahal kan itu lokasinya bukan di situ kan, lokasinya di Klaten lah, dia kan di Solo gitu. Tetapi kan nggak mau tahu, dia anaknya presiden loh, siapa tahu bisa gitu. Nah dengan seperti itu kan paling nggak kita bisa membalik istilahnya ya, birokrasi diperbaiki dari atas, dari kepala daerahnya gitu. Ya harusnya birokrasinya kayak gini nih, kamu ngomong ke sinergi lah ke TNI gimana gitu, beranilah gini. Apalagi kalau misalnya itu udah jadi perhatian, misalnya dari pemerintah pusat udah turun tangan atau paling tidak jadi perbincangan, itu kan misalnya ditelepon kan, misalnya langsung ke kepala TNI-nya atau gimana tuh kok katanya backingannya gini gitu. Nah mungkin sok-sok terapi seperti ini itu perlahan-lahan akan mengubah mindset mereka dari seorang priayi menjadi pelayan publik gitu loh. Ya kalau saya sih menganggap gitu, jadi tetap aja sih
pasti ada plus minusnya. Tetapi ya kalau untuk yang tadi kita perbincangkan ini, saya masih punya harapan ini plus gitu. Masih ada peluang ini plus ya. Terserah dia mau kemudian ngambil porsi pencitraan di situ. Itu ya, itu kan juga anak kandung dari medsos kan juga untuk pencitraan kan, dari simulasi gitu ya, mau nggak mau lah. Tapi asal kamu kerja gitu loh. Jangan cuma pencitraan doang tapi nggak kerja gitu. Nah bagi saya sih ya kayak gitu sih Mas. Makasih. Monggo yang lain. Silakan. Atau di luar ini misalnya nanya wartawan gimana, jurnalis gimana gitu, nggak apa-apa. Halo Mas, perkenalkan nama saya Septian. Yang ingin aku tanyakan ini agak menyimpang dikit ya. Kan ini di masa-masa demokrasi gitu ya, menjelang gitu ya. Aku lihat salah satu di PPT tadi ada dijelasin bahwa salah satu fungsi dari media itu memberikan informasi kepada publik gitu. Terus juga membentuk opini masyarakat gitu. Nah, yang ingin aku tanyakan ini terkait posisi media dalam menggiring opini gitu Mas. Soalnya kebanyakan sejauh pengalaman ya, banyak media yang menggiring opini gitu sehingga masyarakat percaya bahwa misalkan kasus ini tokoh ini kasus ini. Jadi ada juga yang beberapa kalangan yang menganggap bahwa media ini kok condong ke ini, media condong ini. Nah, yang ingin aku tanyakan sebenarnya posisi media massa ya dalam memposisikan diri di pada bagian itu memang berpihak pada rakyat gitu, berpihak kepada kepentingan publik itu, atau dia dalam tanda kutip juga dikendalikan gitu. Terima kasih. Oke. Ini jawabnya 1 SKS ini. Kan saya kan materi saya soal strategi media dan media sosial, bukan soal sejarah media ya. Kalau ngomong sejarah media pasti saya akan bahas itu. Itu isu yang akan selalu menarik dan akan selalu jadi keresahan teman-teman yang mungkin melihat media itu dari luar gitu ya. Nah, jadi mesti dipahami bahwa pada rohnya ketika pemikir-pemikir zaman dahulu 4 tahun 40-an 50 tahunan itu kemudian menggerakkan yang namanya jurnalistik gitu ya. Jurnalistik gitu. Kita tahu jurnalis awal kita dulu Tirto Ardi Suryo gitu, yang memang dia basisnya pergerakan dan perjuangan gitu. Kita bisa berkaca bahwa roh jurnalistik itu adalah perjuangan bagi kepentingan publik. Itu aja sih yang pertama ya. Jadi jurnalistik, ini saya ngomongin jurnalistik ya, bukan media ya. Jurnalistik itu rohnya adalah kepentingan publik. Kalau teman-teman nanti misalnya yang belajar komunikasi itu ada 9 elemen jurnalisme. Itu dari 9 itu tuh semuanya itu tuh untuk kepentingan publik gitu. Itu tuh istilahnya itu pekerjaan jurnalis itu kayak nabi gitu loh. Jadi baik-baik gitu, yang benar-benar berat, tapi itu memang tanggung jawab gitu. Tanggung jawab ke publiknya besar. Kayak misalnya mengutamakan kepentingan publik, tidak menyebarkan kebohongan, tidak menyebarkan sara ini gitu. Terus pertama tanggung jawab jurnalis ada kepada masyarakat gitu. Udah jelas di situ di 9 elemen jurnalisme itu. Nah, jadi itu jurnalistik ya, jurnalistik. Nah, kemudian berbeda dengan media. Media itu adalah sebuah industri media, namanya juga industri media. Jadi media itu adalah entitas bisnis yang kemudian bisnisnya itu bisnis media, di mana di dalamnya itu digerakkan oleh jurnalistik gitu kan. Nah, tapi medianya sendiri adalah bisnis. Makanya kan kemudian media itu hidup dari mana sih? Media kan hidup dari iklan, ya kan, dari kemudian distribusi atau oplah. Atau kalau misalnya televisi dari iklan, rating, share gitu kan, sharing di rate di TV itu. Nah, itu
yang bisa menghidupi. Jadi mesti dipahami bahwa industri media itu adalah sebuah industri. Jurnalistik itu adalah roh di dalamnya yang menggerakkan industri media itu. Nah, industri media karena itu sebuah industri dimiliki oleh pemiliknya ya. Artinya ya pasti itu pebisnis ya. Pasti maksudnya pebisnis itu bukan berarti dia dari awal bisnis, tetapi dia membangun media itu pasti ingin media itu long lasting kan, continue kan, tetap hidup. Ada karyawan di situ butuh makan juga kan, butuh dibiayai, butuh ini gitu. Jadi pasti ingin long lasting. Jadi makanya kemudian mengandalkan pemasukan dari iklan dan lain-lain. Nah, paling tidak dari situ kemudian sudah bisa diduga bahwa ya pasti ada kepentingan bisnis di situ, kepentingan bisnis itu. Walaupun di setiap media berbeda perlakuannya di setiap media berbeda perlakuannya. Ada pemilik media yang benar-benar menerapkan firewall atau garis batas api yang benar-benar jelas antara ini kepentingan bisnis, ini kepentingan redaksi, kepentingan jurnalistik gitu. Nah, kalau yang kayak gitu masih bisa selamat nih. Jadi jurnalistik di sebuah media itu masih bisa selamat. Tetapi ada juga yang kemudian pemilik media ya udahlah gitu, kita juga hidupnya dari situ, udahlah ini diliput aja. Atau misalnya ada undangan dari partai ini, udahlah partai itu udah banyak mendukung kita gitu, udahlah diliput aja gitu. Itu kalau itu pebisnis ya, itu kalau misalnya awalnya pebisnis. Nah, semakin kesini yang menggejala adalah pebisnis itu juga aktor di partai atau aktor politik gitu kan. Nah, ini yang kemudian menjadi lebih masalah lagi karena dia pasti memiliki kepentingan, nggak mungkin nggak ada kepentingan partai yang dibawanya kemudian mau nggak mau karena karakteristik media tadi dipublikasikan secara luas, secara masif, ya akhirnya kenapa tidak saya manfaatkan untuk kepentingan partai saya gitu. Nah, itulah kemudian ya kita ketahui bersamalah ada beberapa media di Indonesia yang dimiliki oleh orang-orang di partai kan, itu ya akhirnya ya mau nggak mau, suka nggak suka, iya itu praktek yang akhirnya kita temui di sini gitu. Kita temui di Indonesia, di luar negeri juga ada gitu. Di luar negeri biasanya pebisnis atau bahkan kayak Donald Trump itu kan juga memiliki media kan besar itu, Fox itu. Jadi karena ya itu apalagi zaman-zaman tahun 80, 90, 2000-an itu ada gium yang sangat terkenal itu adalah ketika kamu menguasai informasi, kamu menguasai dunia. Itu sangat kental banget. Jadi memang dulu tuh orang-orang ingin memiliki atau bisa mengorganisasi media untuk kepentingannya gitu. Nah, itu yang terjadi saat ini. Jadi kalau ditanya gimana posisi media, saya nggak bisa menyamaratakan semua media sih. Kalau yang tadi saya sebut yang media yang dimiliki oleh pebisnis yang kebetulan juga milik parpol, jelas dia pasti akan cenderung tidak lurus ya, tidak objektif lah. Mungkin nggak bisa netral, tetapi paling tidak objektif kan kalau jurnalis itu ya. Nih, kalau ngomongnya nanyanya kalau Kompas gimana gitu. Nah kalau Kompas kalau Kompas sih sejauh ini kita sangat berusaha untuk tetap objektif. Artinya objektif itu jadi gini, di dalam media setiap wartawan itu kan pasti punya background masing-masing ya. Punya background masing-masing. Saya backgroundnya ini, yang lain teman saya backgroundnya ini. Jadi kalau mau tahu di dalam dapur redaksi itu perdebatan ketika misalnya nanti menjelang Pilpres itu juga sangat kuat gitu. Ada yang misalnya taruh kata dia bukan dia ikut parpol tapi terafiliasi dengan mindset apa gitu. Itu pasti akan nggak bisa kalau kita udah terlalu cenderung ke merah nih gitu. Jangan terlalu merah dong gitu. Ijo juga dong, ini gini Pak. Itu perdebatan itu tuh nanti akan setiap hari itu ada gitu. Bahkan untuk ini fotonya akan gimana gitu. Jadi itu sangat dipertimbangkan banget karena ya
ya saya juga bersyukur sih, maksudnya Kompas ini menjadi salah satu media yang masih dipercaya masyarakat gitu. Jadi apa yang dimuat di Kompas itu tuh sangat dirisaukan oleh masyarakat. Wah, Kompas ini banget waktu itu kan. Akhirnya apa namanya misalnya waktu itu wah Jokowi banget nih gitu. Nah, besoknya ketika muncul Prabowo, kubu Jokowi, wah sekarang ini Prabowo banget. Nah, itu tuh memang karena berdiri di tengah itu tuh susah. Berdiri di tengah susah. Makanya yang penting kalau buat kami akhirnya objektif. Jadi ya udah misalnya taruh kata semua riset, semua survei ini kan pasti udah 3 calon itu ya. Ya udah kita beri proporsi yang memang sesuai dengan 3 calon itu. Si A gimana, si B track recordnya gimana, si C gimana gitu. Memang tidak akan bisa diterima semua pihak gitu. Kayak misalnya lo di riset di survei itu saya kok rendah, ini memang survei yang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Kita kan kemarin barusan survei terakhir gitu. Ya ada yang kemudian bilang aja waktu itu kan yang terakhir itu Prabowo tersalib sama Anies gitu kan. Di posisi kedua, Ganjar masih ke 1. Itu survei Litbang Kompas loh itu, yang kalau kemarin saya ikutin di Twitter itu tuh masih paling dipercaya ketimbang lembaga riset lain. Nah, waktu mau wawancara ke Prabowo ditolak gitu. Di hari-hari terakhir nggak mau gitu. Tahu usut punya usut, dia malas karena hasil surveinya dia melorot gitu. Nah, kayak gitu kan gimana ya? Ya kami sebagai media yang berusaha objektif, padahal memang kita lagi ingin memberikan waktu untuk Prabowo waktu itu karena sebagai Menteri Pertahanan gitu kan, kita waktu itu mau belanja pesawat kan, pengen wawancara eksklusif gitu. Ya tapi dia nggak mau hanya karena alasan itu. Tapi yang penting kita udah memberikan ruang gitu. Jadi kalau ditanya Kompas gimana, ya kami akan berusaha selalu objektif. Mungkin ada ya itu tadi, di dalam dapur redaksi banyak kepala, banyak niatan, banyak misi, bahkan ada juga yang punya kepentingan. Ada pasti. Ada yang misalnya kalau ini kepilih suaminya bisa dapat posisi menteri, ada juga gitu. Jadi belak-belakan aja gitu. Jadi tapi ketika itu sudah di dapur redaksi dan di ruang rapat, ya udah nanti rapat itulah yang akan menentukan mana yang akan menjadi headline, mana sudut pandang seperti apa yang akan kita pilih, itu akan ditentukan di rapat. Dan itu perdebatannya semakin kesini semakin sangat riuh sekali dan sangat ketat banget gitu. Jadi setiap kata, bahkan setiap kata itu tuh kita pikirkan gitu. Kalau kita pakai kata ini nanti akan menyinggung pihak ini enggak gitu. Itu sampai dipikirkan itu. Kalau kita headline-nya itu tuh misalnya pakai kata aktif atau kata pasif gitu. Karena kata pasif itu tuh seolah-olah kan kayak menyiratkan kepasrahan, misalnya Prabowo ditelikung Anies gitu. Nah, itu atau mau yang netral, Anies naik ke posisi kedua gitu. Nah, akhirnya biasanya kita ambil yang kata-kata yang netral tanpa bumbu-bumbu atau tanpa kata-kata yang itu bisa multi persepsi gitu. Nah, jadi sepanjang saya tahu, karena saya setelah pindah dari Semarang ke Jakarta kan intens mengikuti rapat-rapat redaksi langsung di pusatnya ya. Jadi saya bisa paham sih kalau Kompas semoga masih bisa tetap objektif di tengah banyaknya media yang sekarang mungkin udah mulai kelihatan lah ya, apalagi kayak ya maksudnya kayak Metro TV gitulah ya. Pasti ketika kemudian Nasdem gitu kayak gitu, itu pasti udah beda banget gitu. Kemudian MNC gitu, Haritanu seperti itu gitu. Ya kemudian kalau dulu TV One ya Golkar gitu ya. Sekarang ya masih kayak gitu ya. Jadi ya kita paham elek-elek iki kita paham bahwa Kompas ini masih dibaca oleh pengambil kebijakan dan sangat disoroti banget gitu sih, sangat disoroti banget. Jadi sangat berhati-hati dan semoga bisa tetap objektif sampai ke Pilpres itu. Ya udah, kalau yang menang
yang itu ya udah gitu. Tapi sepanjang masa kampanye atau sepanjang itu kita berikan proporsi yang sama, berikan intonasi yang sama, tidak melebih-lebihkan yang A, tidak mengurang-urangkan yang B. Kita coba pilih bahasa-bahasa yang netral. Kan ada kan kalau kita belajar komunikasi gitu kan ada rasa bahasa, ada bahasa itu tuh ada makna gandanya, kayak misalnya tadi tuh kayak menelikung gitu kan, istilahnya itu kan yang menelikung ini kayak kuat banget gitu kan. Nah itu kita hindari gitu, kita hindari atau kata-kata yang memiliki makna-makna yang bisa ditafsirkan yang lain gitu. Kita milih ya udah pakai bahasa jurnalistik yang netral aja. Ganjar tetap posisi 1 gitu, atau pemilih muda cenderung pilih pemimpin yang jujur gitu. Ya udah itu yang ada, ya itu yang kita sampaikan. Mungkin kalau di koran-koran atau media lain akan misalnya memberikan bumbu-bumbu kata-kata yang seolah-olah misalnya nih Ganjar perkasa di Jateng gitu. Perkasa itu kan bahasa yang sangat maskulin gitu ya. Bahasa yang sangat maskulin, bahasa yang seolah-olah dia itu tuh wah udah yang enggak terkalahkan gitu. Nah, itu tuh kita hindari banget. Kalau di Kompas ya. Jadi ya yang terjadi ya saat itu, dan setahun ke depan ini 2024 pasti akan semakin intens ininya perdebatan ininya. Kita juga di rapat-rapat juga semakin ini, tapi keputusan terakhir sih ya kita objektif lah, siapapun nanti yang menjadi presiden ya kita memberikan porsi yang sama dan kita dukung lah gitu. Kita maksudnya mendukung itu tuh ya memberikan ruang yang sama itu. Memberikan ruang yang sama. Kita enggak memiliki misi politik, ya misinya adalah yang penting lu benar-benar merhatiin masyarakat lah, itu aja sih. Itu mungkin Mas. Ya, mungkin ada lagi yang mau bertanya? Cukup. Mas, mungkin ini untuk menutup sesi kali ini juga ya. Ini ada pertanyaan sedikit dari aku, tapi mungkin sangat menyimpang dari apa yang dimaterikan. Cuman aku sedikit penasaran aja sih. Kenapa tadi kan salah satu karakter media massa itu kan adalah informasi yang disampaikan itu kan bersifat dapat diterima oleh semuanya. Maksudnya memang urgensinya untuk semua orang gitu. Nah, kenapa di surat kabar itu ada bagian mengenai duka seseorang itu loh Mas. Tahu nggak sih yang informasi biasanya Chinese itu. Nah itu urgensinya apa Mas untuk disampaikan di situ? Penasaran aja sih aku. Itu warisan kalau boleh dibilang tanpa ini ya, itu warisan sejak koran kolonial sih itu. Warisan sejak koran-koran awal dulu di Yunani, di Eropa, itu selalu ada seperti itu. Selalu ada iklan-iklan duka cita. Kalau saya pernah riset di The Washington Post, di New York Times, bahkan di koran-koran The Guardian gitu, ada juga iklan duka cita itu. Orang yang ingin mengenang keluarganya dengan memasang di sebuah media gitu. Ya kalau dibilang urgensinya apa gitu. Oh enggak juga, kita bisa aja gitu masang saudara kita meninggal tuh kalau ada duit gitu, yang kecil kan ada juga gitu. Yang yang cuman iklan baris gitu. Kalau ngomongin yang kolom-kolom gede gitu tuh kan itu kan pasti bayar itu, Mbak. Itu pasti bayar, semakin gede kolom yang dia pakai pasti kan mahal. Nah, jadi memang kalau yang bisa membooking iklan, membeli space segitu ya pasti ya pengusaha-pengusaha besar ya. Tetapi bukan berarti orang kecil nggak bisa ya, kan ada iklan duka cita yang kecil itu ya, yang kecil itu. Jadi itu memang warisan zaman dari dulu, zaman koran di Eropa, di Yunani, di koran kolonial Belanda juga kayak gitu ada dan diwariskan, dan mau nggak mau atau suka nggak suka itu salah satu pendapatan dari industri media. Salah satu dari pendapatan, kan tadi kan saya bilang kan bahwa media itu adalah sebuah industri. Industri itu kan berarti kan ada yang harus diperhatikan, yaitu pendapatan gitu kan. Pendapatan, income-nya apa? Itu kan
berupa iklan itu kan, iklan masuknya itu iklan duka cita gitu kan. Jadi kalau iklan itu siapapun bisa, siapapun bisa masang, ya asalkan bisa membayar gitu aja sih. Jadi mau dia tukang becak, kalau dia patungan mau bayar gitu tuh ya nggak apa-apa gitu. Kan kalau di koran-koran kecil itu kan ya nggak terlalu mahal. Kalau di Kompas memang itu agak mahal sih, tapi ya apa namanya ya, itu sampai sekarang masih jadi salah satu pendapatan gitu sih, gitu, begitu. Astagfirullah. Oke, terima kasih Mas. Lewat koran. Saya kan rata-rata Chinese gitu kan, biasanya ada nama syawanya gitu kan. Tapi ya banyak juga yang enggak gitu, banyak juga. Maksudnya kayak kemarin yang apa pengusaha apa itu ya? Bukan pengusaha sih, kayak kayak kemarin yang bukan ustadz, pemilik pesantren gede kemarin juga ngiklan gitu. Ya intinya kalau boleh dibilang gini lah, asal ono duite gitu lah. Itu sih. Jadi karena ya kalau boleh bilang itu lumayan gede loh itu. Wah, ya itu kan dihitung kolom. Jadi sama aja kalau membeli 5 kali 6 kolom itu ya diperlakukan sama dengan iklan. Diperlakukan sama walaupun kalau duka cita tuh ada diskonnya. Diskonnya kalau nggak salah ya sedekah, maksudnya itu kan kesedihan orang gitu. Kita juga nggak mau lah memperlakukan sama persis sama ini iklan properti itu enggak. Biasanya ada diskon tuh 25% sampai 25%. Tapi kan ya lumayan, misalnya setengah halaman itu misalnya normalnya 500 juta. Nah, kalau 50% 250 juta kan ya lumayan. Ini kalau ngomongin Kompas gitu ya. Kalau di SM mungkin lebih murah gitu. Satu kali aja. Satu kali aja. Jadi kalau besoknya dia mau dimuat lagi bayar lagi. Jadi gitu. Jadi siapapun ya bisa. Baru paham Mbak ya. Urunan teman-teman, urunan gitu. Oke ya, terima kasih ya teman-teman ya atas waktunya ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa sedikit banyak menambah pengetahuan teman-teman itulah. Monggo waktunya saya kembalikan lagi ke pembawa acara. Ya, terima kasih Mas Greg atas materinya dan juga sharing-sharingnya hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa jadi insight baru juga untuk teman-teman. Nanti teman-teman kalau mau tanya-tanya di luar materi bisa ya Mas. Oke. Baik, terima kasih Mas Greg. Sampai jumpa, bertemu lagi. Oke ya, kita foto ya.